Yati, guru fisika SMA 1 Ciawi Gebang. Saya telah melaksanakan PPL kedua pada siklus 2 PPG dalam jabatan angkatan 3 di Universitas Negeri Semarang. Pada materi kesetimbangan benda tegak kelas 11 fase F dengan menggunakan model pembelajaran PJBL Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, sebelumnya ibu absen dulu ya. Yang tidak hadir siapa hari ini? Hadir semua? Iya. Sebelum kita memulai, ibu mau mengingatkan kembali materi yang kemarin berkaitan dengan gaya hukum Newton, momen gaya, dan momen inersia. Masih ingat dengan gaya? Kalau gaya itu sendiri apa sih? Kalau hukum Newton ada berapa? Newton pertama? Pernahkah kalian melihat jembatan yang membuat kalian takjub? Pernah? Kira-kira gimana? Oke, yang di Jawa Timur kira-kira apa tuh? Tadi yang ibunya di mana? Berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari itu tentang kesetimbangan, di mana pengetahuannya itu menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegak dalam kehidupan sehari-hari. Yang keterampilannya itu membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan kesetimbangan benda tegak. Pengetahuan sainsnya ini adalah pengetahuan sains, yaitu mengidentifikasi, menerapkan konsep. Dan untuk pertemuan kali ini berkaitan dengan keterampilan yang kita buat itu menerapkan konsep dan merancang berkaitan dengan konstruksi jembatan, yang nanti kita akan membuat jembatan dari sedotan ya. Nanti alat dan bahan ibu siapkan, tinggal kalian rancang dan desain. Kita coba untuk asesmen awal dulu, asesmen diagnostik. Silakan kalian buka handphonenya, kerjakan tugasnya, kerjakan. Di sana ada link yang ibu berikan, isi sesuai nama masing-masing. Ibu beri waktu 5 menit, kira-kira cukup? Ya, silakan kalian kerjakan.
ada link video di sini. Ya. Kalian lihat videonya. Jadi ketika pembukaan jembatan ternyata roboh. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan jembatan itu roboh? Kelebihan Bu? Terus apa yang harus dilakukan agar jembatan itu tidak roboh? Diberi? Nah, apalagi bagaimana konstruksi membuat jembatan yang baik, aman? Sesuai dengan SDGs. Nah, nanti setelah ini kalian buat desain konstruksi sesuai dengan EDP. EDP itu dimulai dari tadi yang berkaitan dengan masalah. Ya, jadi nanti kalian identifikasi kenapa masalahnya. Terus kalian cari masalahnya, terus kalian gambar desainnya. Yang kalian buat nanti akan buat gambar desainnya. Setelah digambar, kalian buat. Setelah dibuat diuji. Setelah diuji, dievaluasi apabila ada kesalahan. Setelah dievaluasi baru dipresentasikan. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Tidak. Silakan sebelum ke itu kalian cari sumber-sumbernya dulu. Sumber-sumber yang memfasilitasi pada konstruksi itu. Di sana ada bahan ajar, kalian baca berkaitan dengan LK-nya. Ada? Dapat semua? Silakan. Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca sumber yang ada. Atau boleh dari internet juga boleh. Sudah? Sudah? Sudah belum? Baca-bacanya? Nanti kalian tentukan stemnya. Ya. Nanti kalian tentukan stemnya. Stem itu apa? Saya jadi sayanya itu konsepnya, lebih ke konsep. Kalian bikin jembatan itu konsepnya apa? Itu kan ya? Terus teknologinya apa? Nanti engineeringnya, berarti langkah-langkahnya seperti apa? Itu kan ya? Kan di sana di LKPD ada pengisian berkaitan dengan stemnya. Ya, jadi sebelum ke kalian menggambar, tentukan dulu stemnya. Silakan isi di bagian itu. Iya, bukan namanya apa? Bebas. Iya, ide-ide sendiri, bebas lah mau apa saja. Ya. Tapi kalau ini, kalau mau ini kan juga ketik komputer terus di dinding yang ini nanti di sana kayak di sana oh di dinding dimasukin
bagian. Ya. Jadi yang ibu berikan bahan-bahan itu untuk dikerjakan di rumah. Ya, bukan hanya di rumah, tetapi di sekolah pun boleh. Setelah pulang sekolah nanti kita buat produknya seperti apa. Ibu hanya membagikan bahan-bahannya saja. Paham? Ada yang mau tanyakan sebelumnya? Kalau cukup, berarti kita mulai presentasi desain yang kalian buat. Jadi apa yang kalian buat tadi dipresentasikan hasilnya. Silakan sebelum kamu mulai presentasi, diskusikan dulu apa yang mau dipresentasikannya. Ya, ibu dikasih waktu 3 menit. 3 menit untuk diskusi berkaitan dengan desain yang kalian buat untuk dipresentasikan. Ini udah belum? Udah di merah di jembatan apa? Medi. Apa? Medi. Apa? Ini warna merah. Kita sebagai peserta didik. Kita sebagai peserta didik jadi medik. Mednya merah, diknya peserta didik. Oke, boleh. Oke, siapa yang mau duluan maju? Wow, siapa dulu nih? Kelompok satu yang kelompok satu maju. Bisa dengarkan presentasi dari kelompok satu. Yang lain tolong perhatikan ya. Sambil diperlihatkan. Kelihatan nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep jembatan yang telah kami buat. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Lita. Jadi jembatan ini kita kasih nama jembatan gantung atau jembatan sayang karena bentuknya kayak orang sayang. Terus di sini juga di bawahnya itu nggak pakai penyangga. Soalnya ceritanya ini ada di atas air. Jadi kalau misalkan pakai penyangga di bawah itu biayanya bakal lebih besar. Jadi penyangganya ditaruh di atas. Selain buat penyangga juga ini buat keselamatan. Takutnya ada yang kecelakaan jadi nggak langsung ke bawah jatuhnya. Yang dulu di sini. Oke. Boleh. Terus ada lagi? Udah. Udah? Jadi namanya jembatan Gantung sayang. gantung ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang di sini? Boleh? Tiangnya itu berbentuk Pitagoras. Terus di ini ambil dari tengah-tengah yang ya. Baik, izin menjawab. Pitagoras ini berfungsi untuk menemukan titik pusat pada jembatan. Nah, titik pusat ini berguna untuk menjaga keseimbangan, sehingga kalau ada mobil atau apapun yang bermassa melewati jembatan ini tidak goyang gitu. Jadi titik pusatnya itu juga berfungsi ada seimbang. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi?
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ibu berikan bahan-bahan itu untuk dikerjakan di rumah. Ya, bukan hanya di rumah, tetapi di sekolah pun boleh. Setelah pulang sekolah nanti kita buat produknya seperti apa. Ibu hanya membagikan bahan-bahannya saja. Paham? Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Cukup. Yang lainnya dadah. Dadah daerah. Habis. Oke, membahas dengan materi yang kemarin, kalian sudah mendesain gambar? Sudah membuat produknya? Gimana keluhannya? Ada keluhan nggak? Ada apa keluhannya? Harus teliti, apa lagi? Harus dipotongnya sama. Memang kalau membuat sebuah produk itu harus benar-benar kita teliti ya, terus tahu bagaimana caranya dalam keseimbangannya seperti itu. Sekarang kita mencoba untuk menguji dan mengevaluasi. Nanti hasilnya dipresentasikan. Siap? Siap. Oke. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Cukup. Baik. Sebelum kita memulai ke presentasi, gitu kan ya, kita ice breaking dulu supaya lebih semangat. Kalau nanti ibu bilang pagi, berarti tepuk 1, gitu kan ya. Kalau ibu bilang siang, berarti tepuk 2. Kalau ibu bilang malam, berarti tepuk setengah. Bisa? Oke, kita coba dulu ya. Pagi, siang, malam. Nah, oke, siap, konsentrasi dimulai. Siang. Aduh, masih ada. Malam. Siang, malam. Oke. 3, 2, 1. Yes. Yang penting kalian semangat ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kita. Oke. Nanti silakan kalian presentasikan. Terus apa yang di LKPD dibuktikan dengan alat itu. Nanti diuji di sini di depan pengujiannya, ya, sampai kesimpulan. Siap? Siap. Kelompok mana dulu yang mau? Kelompok mana? Karena banyak yang ini, kelompok 1 dulu deh. Sabar ya, semuanya insya Allah kebagian. Yang lain tolong perhatikan, dengarkan. Yang mau bertanya silakan tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil LKPD dan juga hasil proyek yang kita buat. Yang pertama itu dari pertanyaan dari video yang sebelumnya. Apa yang menyebabkan jembatan pada video tersebut roboh? Jawabannya, penyebab robohnya jembatan pada video yaitu disebabkan oleh beberapa faktor seperti beban yang berlebihan serta kekurangan struktur penyangga di bawahnya. Landasan teori atau konsep-konsep alat yang telah kita buat. Yang pertama sains, kesetimbangan benda tegak, teknologi, pemanfaatan teknologi dalam desain dan konstruksi dengan mempertimbangkan konsep kesetimbangan. Engineering, perancangan jembatan dengan konstruksi yang efektif sesuai dengan alat dan bahan yang tersedia. Matematika, penggunaan konsep geometri, teorema Pythagoras, dan perhitungan kekuatan. Setelah kita membuat konsepnya, kita membuat sketsanya. Selanjutnya akan kita uji coba. Kita coba ya, kita uji apakah jembatan ini kokoh atau tidak, kita uji. Gimana? Coba satu lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau kurang paham ya? Ini pertanyaannya, kenapa momen gaya dan titik berat itu digunakan dalam pembuatan jembatan? Berarti lebih ke konsep fisikanya ya. Nah, tadi kan kita melibatkan momen gaya dan juga titik berat. Kenapa dilibatkan? Agar nanti si konstruksi jembatan yang dibangun dan yang dirancang ini memiliki kestabilan dan juga keamanan yang kokoh. Jadi nanti ketika ada beban-beban yang melewati jalan, ketika momen gaya dan titik beratnya tepat, maka si jembatan ini tidak mudah goyang, tidak mudah roboh seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Baik, mungkin itu saja dari kami. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi luar biasa ya. Ada yang kokoh dan ada yang kurang kokoh. Mungkin tadi kurang kokoh karena faktornya apa? Kurang penyangga, dan kadang ada lagi kurang dalam pemotongannya ya, tidak seimbang. Jadi banyak faktor sekali berkaitan dengan pembuatan jembatan. Apalagi ini konsep fisikanya. Tadi ada yang berkaitan dengan konsep fisikanya apa saja? Tentang momen gaya, titik berat, keseimbangan, hukum 3 Newton, masa jenis. Terus tadi apa? Ada gaya gesek. Terus tadi ada elastisitas dan tegangan dan tegangannya, gitu kan ya? Kesimpulan dari semuanya. Kesimpulannya tadi apa? Bahwa dalam keseimbangan benda tiga itu memiliki syarat. Syaratnya apa saja tadi? Jumlah vektornya dari semua gaya. Ya. Terus apa lagi? Total momen gaya atau sisi yang bergeser akan sama dengan atau bisa dituliskan dengan sisi. Terus apa lagi? Ini termasuk kesetimbangan apa? Stabil. Kenapa kesetimbangan stabil?
berikan. Link Ibu berikan di grup. Ya, silakan waktunya kira-kira berapa menit? Ada 5 soal PG. 10. Cukup 10 atau 15? 15 menit. Oke, ada semuanya? Kalau ada, silakan kalian isi. Waktunya 15 menit. Dimulai dari sekarang. Sudah semua? Sudah ya? Oke. Kalau udah, nanti setelah pembelajaran ini beres, jangan lupa isi link refleksi juga ya. Itu tadi Ibu kirim linknya. Nanti kalian isi sesuai dengan perasaan kalian. Ya. Iya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan perasaan kalian setelah pembelajaran ini selesai. Oke, hari ini cukup sekian. Silakan memimpin doa dulu, pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.